Halo kawan JDIH, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Jumpa lagi dengan Kumala untuk podcast yang istimewa. Kawan JDIH, podcast pada episode ke-37 kali ini, saya Kumala host KPU Purbalingga akan menemani kawan JDIH dan kita akan membahas peran kepolisian dalam Pilkada serentak tahun 2024. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Beliau adalah Kapolres Purbalingga, AKBP Rosyid Hartanto, SH, SIK, MH. Dan mari kita langsung sapa beliau. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Kumala, selamat pagi kawan-kawan JDIH semua. Senang sekali Bapak berkenan untuk hadir di podcast KPU Purbalingga. Ini suatu kehormatan ya buat kita semua karena Bapak berkenan hadir di siang hari ini. Bapak mohon izin, kita akan membahas tentang peran kepolisian dalam Pilkada serentak tahun 2024. Kita mulai saja Bapak ya. Boleh. Apa tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini Bapak? Tugas tanggung jawab kepolisian itu mulai dari mengawali ya saat masih dilakukannya perhitungan suara atau DPT ya kita bilang ya, daftar pemilih tetap. Itu kami mengawal bagaimana pemilihan DPT itu bisa dilakukan dengan baik, kemudian sesuai dengan faktual ya, artinya masyarakat ini tidak merasa direnggut hak suaranya ya. Kemudian kami juga di situ setiap tahapan yang ada, mulai dari pendaftaran pasangan calon sampai dengan penetapan, sampai dengan pemilihan nanti, pengakhiran dan penetapan pemenang. Nah, tugas kepolisian ini kita memberikan, selain memberikan perlindungan, pengayoman pelayanan, ya kita juga mengamankan setiap kegiatan yang ada. Nah, jadi konteks yang begitu panjang waktunya ini ya cukup lama, sekitar 3,5 bulan ya sampai dengan selesai. Kemudian apabila itu tidak ada gugatan, tapi kalau ada gugatan ya mungkin bisa bertambah sampai dengan 4 bulan lamanya kami bertugas, yaitu kami menggunakan seluruh kekuatan yang kami punya. Jadi Sobat JDIH juga harus tahu bahwa Polres Purbalingga ini kita all out dalam membantu teman-teman KPU, Bawaslu maupun stakeholder yang lain yang memang sama-sama kita menginginkan pemilihan pilkada yang di tahun 2025 yang aman, damai, kondusif. Nah, itu betul sekali. Terima kasih sekali Bapak, luar biasa. Terus bagaimana Pak kesiapan Polres Purbalingga dalam mengamankan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Purbalingga ini Pak? Ya, kami mengerahkan hampir 80% kekuatan personil yang ada di Polres Purbalingga ini, yaitu sebanyak 637 personil yang kami libatkan. Itu belum lagi dibantu dengan beberapa Potmas, potensi masyarakat ya, seperti Ormas, kemudian Banser, kemudian dengan teman-teman dari dari Hansip ya, pertahanan sipil ya, kemudian dari Kesbang. Nah, ini kita bersama-sama berkolaborasi. Ya, jadi kekuatan itu menjadi sangat besar ditambah unsur bantuan dari TNI. Nah, ini juga tergantung dari permintaan dari Polres Purbalingga. Kalau memang situasinya dibutuhkan bantuan dari TNI, kita akan meminta bantuan dari TNI. Nah, tugas TNI sendiri saat ini hanya monitoring ya, perbantuan monitoring, kontrol, sama-sama melaksanakan patroli. Nah, terkait dengan itu kami juga mengerahkan berbagai macam sarana prasarana yang ada di Polres, tentunya mobil, Dalmas, Raimas. Kami melakukan pelatihan Walpri kemarin ya. Jadi Walpri yang mendampingi calon bupati, calon wakil bupati itu berasal dari Polres Purbalingga. Nah, itu kami sempat melakukan pelatihan baik pelatihan bagaimana mengemudikan kendaraan, kemudian melakukan penembakan dalam kondisi insidentil, kondisi darurat, itu mereka harus paham. Dan Raimas juga kami juga melatih pasukan Raimas kami untuk mengantisipasi apabila terjadinya masalah atau konflik sosial yang mungkin sama-sama tidak kita harapkan tentunya ya Mbak Kumala. Tapi apapun itu ceritanya kami siap dengan berbagai perlengkapan yang ada di kami, fasilitas sarana prasarana kita all out semua. Ya, sampai dengan kemarin itu selain Walpri, kita juga menggunakan
Oh ya, kita menggunakan kekuatan elemen masyarakat yang digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Oh, Ya, ada, Pak. semacam kayak FKPM, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat ini menjadi kekuatan cadangan. Ya, apabila nanti sewaktu-waktu ini diperlukan karena memang jumlah anggota yang terbatas, ini bisa kita dorong. Gitu Mbak Kumala. Jadi benar-benar all out ya Pak? Benar-benar Sudah siap. dengan 637 personel Ya, kalau nggak salah tadi ya betul. Pak? Masih ada elemen masyarakat, Masih ada elemen dan juga masyarakat. nanti dari TNI juga Iya, TNI ini ya, perbantuan, betul. memberikan Betul sekali. bantuan. Luar biasa Bapak. Ya. Terus Pak, gangguan apa sih Pak yang bisa terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2024? Yang memungkinkan tuh gangguan apa Pak? Gangguan di pilkada ini yang harus diantisipasi ya. Pertama berkaitan dengan pengamanan logistik. Ini tentunya menjadi point of view kami saat ini saat akan dilangsungnya pilkada, itu bagaimana logistik pemilu ini bisa betul-betul diamankan, pilkada tidak bocor, tidak rusak, ya, tidak hilang, ya. Kecuali untuk force major ya. Kalau force major mungkin kita tidak bisa menghindari. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya itu human error atau memang kesengajaan, itu harus dihindari. Kemudian yang kedua terkait dengan pada saat proses kampanye, ya. Sama-sama kita ketahui saat ini ada beberapa pasangan calon yang tentunya juga sama-sama mengerahkan massa. Nah, ada potensi gesekannya tuh ada Iya, pada betul. saat mungkin calon yang ini melakukan kampanye, diskusi tertutup ataupun ceramah menyinggung calon yang lain. Nah, mungkin bisa saja pendukung ini tidak menerima. Ya. Di beberapa kondisi di wilayah saat ini ada beberapa kali terjadi perubahan tempat kampanye tertutup. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena awalnya kan di situ tidak diadakan, tiba-tiba diadakan. Yang rencananya diadakan malah tidak diadakan, ya kan? Ya. Nah, ini mengantisipasi adanya penolakan dari masyarakat yang kebetulan ketempatan kampanye tertutup itu, gitu. Ya. Nah, selain permasalahan terkait dengan masalah kampanye, juga masalah netralitas ASN. Ini juga menjadi rawan konflik. Ya, pada saat nanti diketahui bahwa ternyata yang memobilisasi massa ini mungkin adalah kepala desa, camat, ya. Ini sangat-sangat berpengaruh dalam membentuk perspektif masyarakat, ya. Kalau masyarakat merasa bahwa wah, ternyata ASN-nya tidak netral loh, ternyata aparatnya tidak netral loh. Nah, ini akan memicu konflik yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir tentunya pada saat pemungutan suara. Nah, ini ya, Pak. ini adalah gongnya. Gongnya. Ya. Yang sama-sama kita antisipasi jangan sampai terjadi PSU atau pemungutan suara ulang. Ya. Karena apa? Karena kelalaian dari petugas KPPS, karena ketidakprofesionalan dari panitia atau saksi pada saat itu di lokasi di TPS, sehingga belum menandatangani berita acara dan segala macam, yang akhirnya kesalahan-kesalahan kecil itu bisa menjadi masalah PSU itu tadi, pemungutan suara ulang. Ini yang betul-betul kita antisipasi. Jangan ya, sampai terjadi jangan ya Pak. Sampai. Yang paling banyak jelas adalah masalah money politik. Iya Pak, itu Pak. Ya, kan? Kalau saya sih nggak apa-apa, ambil duitnya, pilih sesuai dengan hati nurani. Nah, itu baru Mbak. Memilih harus dengan sesuai hati Oh nurani. iya. Ayo nyoblos aja bolos. Oh, bolos, betul. Terus Bapak, apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisir konflik horizontal di tengah masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada serentak, Bapak? Nah, kami ada yang namanya kegiatan cooling system, Mbak Kumala. Cooling system ini kan kayak kulkas, Mbak, ya kan? Bahannya dari luar itu tidak dingin, begitu masuk kulkas sudah dingin dia. Bahan yang tadinya hangat masuk kulkas dingin dia. Nah, kami ada program namanya cooling system. Cooling system ini kita lakukan dengan melakukan safari-safari Kamtipmas. Seperti safari subuh, safari Jumat, kemudian kami juga melakukan bakti sosial di tengah-tengah masyarakat, ke tempat-tempat masyarakat yang memang membutuhkan, ya kan? Kemudian kami juga melakukan pembersihan rumah ibadah, mengajak masyarakat kerja bakti bersama-sama. Nah,
hal-hal seperti ini ternyata itu yang merekatkan masyarakat, Mbak. Gitu. Dengan berbagai macam kegiatan cooling system yang dilakukan, akhirnya masyarakat merasa bahwa politik ini hanya sementara, kepentingan sesaat saja. Nah, tetap kepentingan yang lebih besar itu adalah bagaimana menciptakan kerukunan Di tengah masyarakat ya Pak ya. Betul sekali, Mbak Rumah. Cooling system ini ya Pak ya. Cooling system, betul. Memang cooling system mendinginkan Iya. hati setiap masyarakat ya Pak ya, Betul, merukunkan juga ya Pak. Iya. Apa tugas kepolisian dalam sentra Gakumdu ini Pak? Nah, untuk tugas kepolisian dalam sentra Gakumdu sendiri sesuai dengan peraturan bersama sentra Gakumdu nomor 14 tahun 2016, nomor 1 tahun 2016 dan nomor 013 2016, yaitu tugas penyidik tindak pidana pemilihan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan pada sentra Gakumdu serta membantu dan mendampingi pengawas pemilu sejak penerimaan laporan, temuan dugaan tindak pidana dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya esensinya bahwa tugas dari sentra Gakumdu ini adalah bagaimana mengkolaborasikan antara pihak-pihak yang terkait, baik di situ ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Bawaslu, ya, menjadi satu kesatuan untuk percepatan. Nah, jadi kalau laporan semua tetap melalui Bawaslu, Mbak. Nah, Mbak Kumala. Jadi laporan itu tidak bisa serta-merta diberikan kepada kantor kepolisian. Kalaupun mereka masuk ke kantor kepolisian, tetap nanti dari Polri akan mengarahkan ke Bawaslu. Karena di Bawaslu nanti akan dinilai apakah akan dirapatkan, digelar perkara, apakah ini masuk administrasi atau pidana. Nah, setelah dipastikan bahwa oh ini merupakan bentuk pidana pemilihan pilkada, nah itu baru dibawa ke kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan. Jadi harus melalui Bawaslu dulu ya Pak? Betul sekali. Prinsipnya sih kita membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan bahwa pemilu ini atau pilkada ini bisa dilaksanakan dengan baik, bersih, transparan, ya, dan tidak ada intervensi atau tidak ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Iya betul Bapak. Jadi percepatan juga ya Pak ya? Percepatan itu sih intinya. Ya. Terus apa itu Pak posko netralitas Pak? Ya, posko netralitas ini merupakan inisiasi sebenarnya yang diberikan dari Polda Jateng kemarin dari arahan Bapak Kapolda untuk menegaskan lagi kepada khalayak tentunya bahwa semua pihak, ya saya tekankan di sini Mbak Kumala, bukan cuma TNI Polri, bukan cuma aparatur, tapi semua pihak yang terlibat dalam proses pilkada ini, gitu. Baik TNI-nya, Polri-nya, ASN-nya, kemudian ada KPU-nya, Bawaslu, ya. Ini kita membuat posko netralitas ini untuk menerima pengaduan-pengaduan terkait dugaan-dugaan ketidaknetralan ASN ataupun aparat-aparat yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Nah, posko netralitas ini dibuat di tengah-tengah alun-alun, ya, supaya masyarakat mudah mengaksesnya. Nah, kemudian petugasnya pun semuanya ada perwakilan dari masing-masing. Oh, ada perwakilan dari masing-masing. Dari polisinya ada, TNI-nya ada, kemudian dari petugas Kesbang Linmasnya ada, kemudian dari KPU, dari Bawaslu juga kita libatkan untuk sama-sama berjaga bergiliran di sana. Gitu. Esensinya sebenarnya untuk menerima laporan. Posko netralitas ini dan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ASN ataupun aparat terkait dengan dugaan masalah ketidaknetralan. Oh, dan di tempatnya pun di tengah alun-alun biar untuk bisa masyarakat gampang mengaksesnya ya Pak ya. Dan melibatkan semua elemen. Iya, gitu. Sambil melaporkan, sambil bisa jalan-jalan, beli cilok. Wah iya Pak, iya gitu. Sambil cuci mata Pak. Sekarang kan sudah cantik itu Pak, alun-alun Purbalingga. Terus Pak, bagaimana upaya Polri dalam menjaga netralitas selama proses pemilihan? Mekanismenya apa yang telah diterapkan untuk mencegah terjadinya intervensi atau keberpihakan? Mekanisme yang dilakukan untuk mencegah terjadinya intervensi itu kita dengan pertama jelas kita berkoordinasi dengan rekan-rekan KPU dan Bawaslu. Kemarin kami sudah berkunjung juga ke Bawaslu ya untuk mengantisipasi apabila ada laporan-laporan yang terkait dengan masalah dugaan baik netralitas maupun pelanggaran-pelanggaran pilkada ini. Nah, point of view-nya sih sebenarnya adalah
kalau kita bisa melakukan pengawasan ini bersama-sama, insya Allah tidak akan terjadi permasalahan. Nah, termasuk masalah netralitas itu kita perkuat lagi bahwa kita ini punya kode etik Polri. Nah, kami pun di kepolisian sudah berulang kali menekankan kepada pihak anggota, kemudian sudah membuat surat arahan ke jajaran dan sudah berkali-kali meng-APP bahwa bagus tidaknya pilkada ini bergantung dengan apakah aparat dan pelaksana pemilu atau pilkada bisa melaksanakannya dengan profesional tanpa terpengaruh dengan berbagai kepentingan. Tanpa intervensi dari manapun ya. Betul sekali. Intinya seperti itu ya Pak. Terus Pak, dari semua tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, tahapan apa yang paling rawan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kenapa Pak? Tahapan yang paling rawan itu saya lihat justru yang memicu rawan konflik itu ada dua, yaitu saat kampanye. Apabila kampanye itu melibatkan ASN, contoh mobil dinas. Nah, mobil dinas ini sebenarnya mobil yang digunakan untuk jabatan ASN tertentu, tapi mobil ini digunakan ternyata untuk mengangkut APK, nah atau untuk mengangkut massa. Nah, ini sangat-sangat rawan konflik. Kenapa? Karena apabila itu kemudian difoto, di video, dan itu disebarkan ke media sosial, akhirnya akan memicu perspektif masyarakat bahwa ASN ini berpihak kepada salah satu pasangan calon. Nah, ini sangat-sangat yang kita hindarkan. Ya, kemudian yang kedua, ketidaktegasan KPPS di TPS. TPS ya, harus tegas ya KPPS-nya ya. Kita banyak belajar bahwa ketidaktegasan KPPS ini bisa memicu permasalahan saat dilakukan penghitungan. Nah, kalau dia tidak tegas, kemudian orang-orang yang sebenarnya dia tidak berhak untuk memilih di lokasi itu, tapi diberikan kesempatan. Nah, ini akan memicu masalah. Iya, dan juga bisa menimbulkan PSU ya Pak. Betul sekali itu. Walaupun hanya satu orang ya. Kadang-kadang itu orang, tapi repotnya luar biasa kan? Pak. Kalau 200 orang nggak apa-apa sekalian capeknya ya Mbak Gumala. Tapi kalau hanya gara-gara satu orang ini tiba-tiba betul PSU sekali, Pak. Ini rasanya Masya Allah. Iya betul Bapak. Terus bagaimana Pak masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga kondusivitas dan ketertiban umum selama penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 Pak? Nah itu tadi. Pertama kita sudah melibatkan masyarakat tadi dengan sebagai komponen cadangan melalui FKPM tadi, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat ya. Kemudian pada berbagai kegiatan Safari Kamtipmas yang kami lakukan, kami juga di situ memberikan arahan kepada semua yang hadir agar tidak ragu dalam memberikan pengaduan. Apabila masyarakat menemukan berbagai permasalahan atau diduga pelanggaran pidana terkait dengan masalah pilkada ini, gitu. Jadi kita selain membuka ruang pengaduan 110, kemudian kita juga nanti akan meluncurkan nomor WA untuk pengaduan online, Mbak Gumala. Jadi nanti ini juga menjadi pengetahuan masyarakat Purbalingga bahwa kita sedang menyiapkan desktop untuk khusus pengaduan online. Nah, jadi ini by WA. Jadi masyarakat bisa melaporkan terjadinya tindak pidana itu hanya melalui WA. Oh, bisa melalui WA ya, Pak. Hanya melalui WA, tidak bisa telepon ya, Pak ya? Tidak usah telepon, sudah bisa. Dan kemudian polisi akan itu sampai level polsek itu nanti akan langsung mendatangi TKP. Nah, dengan adanya FKPM, potensi masyarakat ditambah lagi dengan pengaduan online, saya rasa ini menjadi supporting system untuk masyarakat tentunya supaya bisa sama-sama mengawasi pemilu ini atau pilkada ini dengan damai dan kondusif. Damai dan kondusif ya. Jadi memang peran serta masyarakat sangat dibutuhkan ya Pak. Sangat wajib malah hukumnya ya Pak ya. Wajib dong harus. Mohon izin Bapak, closing statement Bapak. Apa harapan Kapolres terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga? Harapannya apa Bapak? Harapan saya dan tentunya ini juga mewakili rekan-rekan dari Polres Purbalingga, pelaksanaan Pilkada 2024 ini
bisa dilaksanakan dengan damai, aman, ya, kondusif, ya, dan dengan pilkada ini bisa melahirkan sosok pimpinan yang memang membawa Purbalingga dalam kesejahteraan. Itu harapannya. Jadi pemimpin yang terpilih membawa Purbalingga dalam kesejahteraan ya Pak. Yang Betul diharapkan sekali. semua orang kan sejahtera ya Iya, Pak. betul Pak. Iya. Terima kasih Bapak, sudah banyak sekali yang kita bahas. Hari ini kita sudah mengupas tuntas dan Iya. terima kasih banyak ilmunya Bapak. Gimana? Dan kawan JDA sangat terinspirasi dengan Bapak dengan banyak ilmu dan masukan pengetahuan juga tentang peran kepolisian. Dan kawan JDA jangan lupa untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah, bupati dan wakil bupati Purbalingga tahun 2024. Mohon izin Bapak, kami berterima kasih sekali Bapak sudah berkenan hadir Ya. di podcast ke-37 kali ini. Suatu kehormatan yang luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi. Dan semoga kita doakan Bapak selalu sehat, bahagia, Amin, amin. sejahtera juga Pak. Amin, guys. Dan untuk Terima pemilu kasih. yang mewujudkan namanya Pak? Mewujudkan apa tadi Pak? Pemilu yang aman, damai, kondusif untuk memilih pemimpin Purbalingga yang bisa mensejahterakan rakyat Purbalingga. Nah, itu luar biasa sekali statementnya. Ayo nyoblos, aja bolos. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi Iya. Mbak Kumala, Iya. teman-teman JDIH. Terima kasih, sampai jumpa kawan JDIH dalam podcast selanjutnya.